A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu yang dirahmati Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi di Islam itu Indah nih ya. Tapi sebelum kita membahas tentang tema kita pagi hari ini, yuk jamaah sama-sama kita lihat dulu berita-berita viral yang ada di masyarakat saat ini. Oke, yang pertama ini kita lihat ada berita viral heboh. Ya, heboh. Air pantai Gunung Kidul jadi dua warna. Seperti apa beritanya? Ini dia beritanya. Subhanallah, luar biasa ya. Sebelum orang pada heboh ini, Islam ini udah memberikan dalam Al-Qur'an sebenarnya jelas-jelas bahwa pembatas antara air yang namanya air tawar dan air asin ini nggak pernah bisa bersatu. Warnanya bahkan berbeda gitu ya. Coba diminta tolong dijawab ibu-ibu heboh. Iya, jadi kalau kita ngomongin inilah tanda-tanda kekuasaan Allah. Masya Allah. Bisa saja Allah jadikan ini tawar, ya kan? Kemudian segar dan ini menjadi asin lagi pahit. Ini ada dalam surat Al-Furqan ayat 53 dan yang pertama untuk menguji keimanan kita. Laut aja bisa Allah pisahkan, apalagi namanya hati manusia. Jadi yang kedua, ayo kita sama-sama renungkan. Afala ta'qilun, apa kau tidak berpikir? Afala tazakkarun, apa kau tidak berpikir? Jadi mari sama-sama kita tingkatkan iman kita. Dengan melihat laut aja yang berbeda warna, kita bisa menambah iman kita. Masya Allah. Itu baru segitu doang. Ada yang lebih hebat lagi kekuasaan Allah. Di dalam laut ada sungai. Nah, sungainya air tawar. Benar Ustaz Syam ya? Masya Allah, tabarakallah. Jadi dalam surah Al-Furqan, dalam surah Ar-Rahman, di dalam surah-surah yang lainnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala kadangkala memberikan penjelasan kepada kita tentang kekuasaannya yang ada di atas muka bumi ini. Namun bagi orang-orang yang beriman, mau dia melihat langsung, tidak melihat langsung, mau dia dipertontonkan secara nyata, ataupun dia hanya mendengar daripada Nabi SAW, bagi orang yang beriman, ya langsung sami'na wa ata'na. Subhanallah. Jadi masalah air laut ini kan rahasia Allah yang sangat luas gitu. Bahkan hanya berapa persen yang bisa diakses oleh manusia sampai saat ini 2023, hanya beberapa persen yang baru diakses oleh manusia. Subhanallah. Dan itu semua semakin orang menggali, semakin menemukan kebenaran daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang dulu mah nggak sampai neliti kayak gitu. Misal contoh sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kenapa dikasih gelar As-Siddiq? Karena memang beliau ini ketika mendengar siapa yang bilang? Nabi Muhammad yang bilang, oke saya percaya, selesai sudah. Siapa yang bilang? Al-Quran bilang, oke saya nggak perlu bukti, saya cuma dengar. Kalau Al-Quran udah bilang, Nabi udah bilang, saya percaya. Walaupun saya tidak melihat langsung. Gara-gara itu juga ya kan, karena surah Al-Furqan tadi sama Rahman itu banyak orang yang meneliti ternyata benar dan banyak yang masuk Islam. Iya dong. Masya Allah, luar biasa. Jadi nggak usah meragukan lagi. Yuk yang masalah yang dari lahir udah Muslim makin yakin makin taat sama Allah. Masya Allah. Amin. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya jamaah. Sekarang kita bicara masalah pernikahan. Ya namanya pernikahan itu sangat dibutuhkan yang namanya kesetiaan. 1, 2, 3. Kesetiaan di antara pasangan. Karena kesetiaan ini ya kan membuat rasa sayang, kasih sayang itu makin tumbuh gitu. Makin care satu sama lain. Nah, tapi ada juga nih udah menikah ya kan, dipilih, disayang-sayang tuh pada tuh istri sama orang tuanya. Mau dia disia-siain. Dibohongin mulu. Hari ini kita bahas. Temanya adalah saat setia dibalas dusta. Naudzubillah, summa naudzubillah. Dan sebelum kita lanjut penjelasan dari guru-guru kita, saya akan mengajak juga jamaah Islam itu Indah melihat sebuah video tayangan kembali ya tentang istri menghancurkan mobil suami karena suami ketahuan selingkuh. Ini ditayangan. Nah, ini dia. Ini salah satu sebenarnya karena emosi ya. Emosi, kesal. Pada saat istri ini di rumah, disuruh di rumah aja jangan kemana-mana, suaminya malah selingkuh. Nah, bagaimana nih ketika istri mengetahui suaminya selingkuh, apakah yang harus dilakukan nih? Bunda Tuti kan yang paling sabar di antara kita nih. Enak aja. Ini dulu yang jawab. Bunda Tuti mau izin apa? Bunda Tuti. Mohon izin, bundaku sayang Sajak Lulung, Kak Fadli dan anakku sayang Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin, sholatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pagi hari yang cerah ini subhanallah kita sudah melihat ada tayangan yang memancing emosi. Ketika kita melihat atau kita dalam kenyataan hidup ternyata pasangan kita ada yang tidak setia, sikap kita seperti apa? Pertama, kita tenang. Jangan terpancing emosi. Maka disinilah yang disebut dengan kecerdasan emosional. Karena kecerdasan itu ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual. Bagaimana kita mengolah emosi? Sabar, tenang, jangan terpancing karena setan akan selalu membisikkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ketika suami diketahui melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, dalam hal ini punten perselingkuhan, istri lebih baik dengan sikap yang tenang, kemudian bicara empat mata, ajak pasangan kita untuk berdiskusi. Mas, Pak, betul, Papa memang sekarang memiliki seseorang yang ada di hati Papa. Asik. Bisa diceritakan tidak sih kenapa sampai terjadi seperti itu? Dari mana sih kok sampai terjadi? Mama baru mendengar atau Istri sabar nih. iya, misalkan Istri papanya sabar. Bisa begitu, iya. baru ngomel. Ya kita kan diskusi ya karena mungkin tingkat kesabaran itu Iya, benar. dilatih. Kalau tidak dilatih ya kita akan terpancing emosi. Dan kalau suami sudah menjelaskan mengapa dia sampai terjadi perselingkuhan, kita sebagai istri walau kesal, walau emosi, tahan nafas, dengarkan aja, tersenyum aja, biarkan dia mengalir menjelaskan. Karena kalau suami sedang berbicara kita cut, yang tadinya mau jujur jadi tidak jujur, yang tadinya mau menjelaskan kita emosi, wah semakin memuncak. Bisa jadi suami menyalah-nyalahkan kepada istri. Padahal kita ingin mengetahui latar belakang yang menjadikan suami itu selingkuh apa. Punten, saat ini memang kita perselingkuhan ini fenomena ya. Tapi naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita. Allah itu memberikan kepada kita kesabaran. Maka ketika suami sedang mengalami hal yang tidak baik, yang tidak diinginkan dalam koridor atau area pernikahan, kita kembali kepada tujuan menikah kita tuh apa? Menerima suami kita apa adanya. Selagi masih bisa didiskusikan, ada Allah, berdoa, doakan. Dan kalau suami sudah menjelaskan, saya sudah menolak, tapi tetap saja, bagaimana ini? Kita diskusi, mana yang terbaik? Kecerdasan emosional harus dilatih. Memang tidak bisa secara teori, tetapi kalau kita memang sabar, Allah akan berikan jalan yang terbaik. Amin. Bertahan Amin. walau itu menyakitkan, maka Allah akan memberikan kita petunjuk yang terbaik. Masya Allah. Nah ini yang jawab nih Masya Allah luar biasa. Ini perempuan sabar. yang sabar banget nih. Kelihatannya Ibu, banget, kalau saya tuh ibu udah marah-marah bijaksana. tuh, Bu. Coba saya mau tanya sama ibu bijak sini. Bijaksono. Bijak sini. Seandainya ini kan orang ngomong gini, situ enak nggak ngalamin, kita nih yang ngalamin. Seandainya Ustazah Lulung. Zalik Ya. ya. Oh ya, seandainya nih, seandainya doang ya. Zalik. Ketemu Mas Yudi lagi bawa mobil sama cewek gitu. Itu yang dipukul mobilnya apa Mas Yudinya? Itu harus bagaimana? Pakai sikap atau pakai pikiran atau pakai hati? Ini mau nih penjelasannya coba. Semuanya pasti saya pakai, sikap saya, pikiran saya semua saya pakai. Masya Allah. Tapi tetap yang namanya manusia dalam surat Al-Kahfi, kul inama ana basar itu yang manusia biasa, bisa sedih, bisa sakit hati. Mungkin saya awal-awal sakit hati, marah segala macam, tapi segitu berpikir, oh iya ya, mungkin salah saya. Kenapa Pak Yudi seperti itu misalnya loh? Saya nggak akan hancurin mobilnya. Kenapa? Ya, Sayang. ntar beli lagi repot. Saya akan seret Pak Yudinya. Pak, kenapa? Why? Seperti itu. Ngapain mobil ya kan? Berarti kita lebih sayang sama suami, bukan sama mobil. Jadi yang kedua, tetap kita marah boleh tapi dengan kepala dingin. Marah boleh wajar, masa kagak marah ya kali kita malaikat. Saya itu manusia, bukan malaikat gitu loh. Jadi marah boleh aja. Yang penting pada tempatnya. Yang penting latak do pola kajanah, jangan marah tidak terkontrol. Tetap terkontrol. Tadi Bunda bilang, kita manage emosi kita. Kita manage yang namanya diri kita sendiri. Woi, Seperti Masya Allah, itu. luar biasa. Tetap aja marah-marah, auzubillahi minasyaitonir. Di atas pakai batu es, biar kepala dingin. Makasih banyak Bunda Tuti Ustazah Iya, Lulung atas sama-sama. penjelasannya. Jamaah.
kita lanjut lagi nih, Masya Allah ya, namanya permasalahan ya. Katanya itu kalau kesetiaan itu ya, istri itu kesetiaannya diuji pada saat suaminya lagi gak punya duit. That's right. Ekonominya lagi jatuh. Iya. Nah saat laki-laki diuji atau suami diuji pada saat dia sedang banyak duit Banyak atau duit. karirnya lagi menanjak. Nah ini Ya, ya, bagaimana ya, dengan ya. ungkapan seperti ini Ustaz Syam? Ini mau Ya, buat penjelasan yang nih, banyak Ustaz Syam. duit, Pak Ustadz. Ah, yang lagi banyak duit, Amin, lagi banyak amin, cobaan amin. berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda Lulung, Bunda Tuti, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Kalau perempuan diuji ketika dia lagi nggak punya duit, laki-laki diuji ketika dia punya duit, sebenarnya dua-duanya ada dalilnya. Lagi nggak punya duit itu ujian, subhanallah. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh manusia kalian semua akan diuji, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sedikit kekurangan harta termasuk daripada ujian. Jadi kalau dikatakan wanita diuji dengan kekurangan, ada dalilnya. Kalau laki-laki diuji dengan kelebihan, ada juga dalilnya. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. Dijadikan indah pada pandangan manusia wanita, termasuk diantaranya kendaraan dan harta. Jadi kalau punya harta berarti sedang diuji, lagi nggak punya harta juga sedang diuji. Yang kedua, ada juga istilah mengatakan perempuan itu, istri itu diuji ketika mendapatkan seorang suami yang nggak punya harta. Tapi suami itu diuji ketika mendapatkan istri yang cerewet. Subhanallah. Jadi lain lagi nih dalilnya ini. Kalau tadi laki-laki diuji kalau lagi punya duit. Kalau laki-laki diuji ketika pasangannya cerewet. Tapi perempuan diuji ketika pasangannya nggak punya apa-apa atau nggak punya duit. Yang jelas kita hidup di dunia ini tidak akan pernah lepas daripada ujian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa semuanya akan diuji. Sayangnya banyak yang mampu lolos daripada ujian kemiskinan. Banyak yang mampu lolos daripada ujian kesusahan karena langsung ingat Allah ketika dapat kesusahan. Namun yang banyak lupa adalah ketika dia mendapatkan ujian kenikmatan. Mendapatkan ujian kenikmatan sulit rasanya untuk senantiasa bersyukur. Makanya setiap hari dalam sholat kita langsung kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Seakan-akan mengajarkan kita betapa pentingnya orang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang tidak lolos dengan ujian daripada syukur ini, ujian kenikmatan ini. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Al-Qur'an, tentu kalian akan diuji, pasti sungguh akan diuji bisyarri wal khairi, dengan yang sesuatu yang tidak kalian senangi, dengan keburukan, ataupun dengan sesuatu yang kalian senangi dengan kebaikan. Kemiskinan, tidak ada orang yang senang dengan kemiskinan, maka diuji dengan kemiskinan. Kekayaan, orang senang dengan kekayaan, tapi diuji juga dengan kesenangan. Maka dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau ada orang mendadak miskin, subhanallah, bisa jadi dia kembali kepada Allah. Yang bahaya itu adalah biasanya mendadak kaya. Justru kalau mendadak kaya biasanya justru malah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Kalau Ustaz Syam sama Jihan yang sabar siapa? Jihan Jihan lebih sabar. Ustaz Syam lebih cerewet ya. Lebih cerewet. Oh iya, Gina aja udah cerewet. Kalau Bunda Tuti itu pasti udah ketahuan Bunda Tuti yang sabar. Kalau ini mah lebih ketahuan lagi. Terus suaminya yang sabar. Terus ada pertanyaan nih, ada pertanyaan. Ustaz Jalul, gimana kalau seandainya nih, ya kan di dalam Islam kalau suami itu suka PHP-in istri, ya pemberi harapan palsu, karena dia udah banyak janji-janji tapi nggak pernah ditepatin. Sebenarnya itu gitu gimana ya? kalau misalnya janji itu perlu ditepatin atau ada batas waktunya nggak sih? Ya Allah. Itu gimana itu? Baik. Kita di sini ngomongnya duduk apa berdiri? Duduk aja santai, nggak apa-apa, nggak usah diomelin Jadi juga. kalau kita ngomongin yang namanya seorang laki-laki atau seorang suami yang suka mengebar janji, pertama, kalau kita berjanji dalam surat Al-Baqarah dinyatakan apa? Ketika kita berjanji tidak kita tepati, maka Allah tidak akan menolong kita.
Jadi silakan aja berjanji yang banyak sama pasangan, mungkin sama anak, silakan. Tapi Allah punya mau apa? Jika jika kamu berjanji dan kamu bernazar misalnya tidak kamu tepati, maka Allah tidak akan menolong orang-orang yang zalim. Yang kedua, ada batasan gak sih ketika suami itu berjanji? Ada. Ketika seorang istri mengatakan gini, ya udah, kalau kau tidak bisa menepati janjimu, aku relakan. Ketika istri merelakan, maka dia menjadi orang yang dimaafkan. Tapi kalau istrinya marah-marah, itu harus segera ditepati janjinya. Oh, kalau nggak rezeki jauh. Nah, itu dia. Gitu. Kalau suami mah istri berantem mulu di rumah, rezeki nggak mau mampir, ya kan? Kalau Iya. misalnya mau rezeki banyak, Sakinah, suami sama istri akur. mawaddah warahmah. Kan Masya enak, karena kan yang Allah. namanya seorang suami memberikan seorang istri yang namanya sesuatu apapun, itu Allah akan balas berlipat ganda. Bukan itu, Bunda? Iya. Ya. Tapi gini ya, suami itu kadang-kadang nggak peka. Nah, itu dia tuh. Nah. Kesel banget sama suami-suami nggak Ada peka. yang nggak peka, Suka ya. rese, suka yang namanya Apalagi yang PHP ngeselin. itu. Oh, ya Janji Allah. ini, janji itu. Padahal istri Itu ada setia. suaminya di sini lagi ada. Iya, itu kan suami orang. Bu, maaf Bu. Saya mau membelain suami nih Bu. Sebenarnya Apa? suami itu bukan nggak peka. Kenapa emang nggak Suami peka? itu capek, bininya kode-kode mulu. Ngomong Benar aja tuh. langsung. Soalnya kalau misalnya nggak di apa yang namanya sih, nggak dipengertiin, Iya. Apa sih namanya? Apa sih namanya? Ada deh suami yang Pokoknya nggak peka, ya Bunda ya benernya sih Bun. Bukan. Nggak sensi gitu ya. Ngomong aja kalau memang ada sesuatu kepengennya bilang. Suami kan nggak ngerti kode. Ini emang Lagian apa? ribet tau pengertian. nyari-nyari apa sih maksudnya? Apa sih maksudnya Iya. ribet? Kalau Subhanallah. ya ada kepengenan peka lah. Terus gimana nih Ustaz Syam nih Ya. harusnya nih? Gimana? Harusnya kita nungguin setelah yang satu ini tetap Ya, bisa tidak. Masya Jamaah. Alhamdulillah. Iklan dulu. Setia dibalas dusta.